Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari yang berbahagia dan insyaallah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita masih mengirab kalimat yang di dalamnya ada tamyiz, tapi tamyiz lil kairnya tidak mansub, juga tidak majrur karena min, tapi majrurnya karena idhofah. Syaribtu kuba ma'in, aku telah minum segelas air. Kalimat yang kita ngirab ini hampir sama dengan dua video kita sebelumnya. Yang pertama, syaribtu kuban ma'an, tamyiznya mansub. Kemudian video berikutnya, syaribtu kuban min ma'in, tamyiznya majrur, majrurnya karena min. Hari ini kita belajar mengirab kalimat yang di dalamnya ada tamyiz, dan tamyiznya bukan mansub dan juga bukan majrur karena min. Mari kita lihat. Syarib fi'lun madin. Syarib itu ini adalah fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja lampau. Dalam kitab Nahwadi dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna kata syarib itu adalah aku telah minum. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Selamanya harokatnya sukun, ya. Huruf ba ini selamanya harokatnya sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, tidak pernah berubah menjadi dhammah, tidak pernah berubah menjadi kasrah. Untuk kata yang bermakna aku telah minum. Kenapa dia mabni dengan sukun? Litisalihi bitta'il mutaharrikati, karena dia bersambung dengan ta' mutaharrikah. Fi'il madi itu dasarnya asalnya mabni fathah, syariba, fataha, khoroja, dakhala, aqfala, ya. Tapi ketika bersambung dengan ta mutaharrikah maka dia mabni dengan sukun. Apabila dia bertemu dengan nunun niswah juga sama, dia mabni dengan sukun, ya. Syaribna. Begitu juga kalau dia bersambung dengan nun fa'il, syaribna, mabni dengan sukun juga. Tapi asalnya fi'il madi itu mabni fathah. Kemudian tuh, dhamirun barizun, kata ganti yang muncul, yang nampak, kelihatan. Kita melihat langsung kata gantinya, ya. Syarib tuh ada nampak. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir. Kalau dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi, kita tidak melihat kata gantinya langsung, ya. Mabniun ala dhammi, dia mabni dengan dhammah. Selamanya harokat dhammah tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi kasrah untuk kata yang bermakna aku, ya, atau saya. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa', tidak dikatakan marfu'. Kenapa? Karena kata tu ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu', ya. Secara lafaz dia tidak rafa', tapi secara mahal dia rafa', ya. Ini bukan karena lafaznya rafa', ya, tapi karena dia memang mabni. I'rab tu ini adalah i'rab mahalli atau i'rab posisi. Fa'il syariba, dia adalah fa'il, subjek pelaku untuk kata kerja syariba. Apa fa'il itu? Fa'il itu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim. Kita lihat kata tu ini adalah isim. Isim apa ini? Isim dhamir, ya. Marfu', tapi tidak dikatakan marfu' karena kata tu ini adalah kata yang mabni. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata syaribanya, ya, fi'ilnya, kata kerjanya. Wadalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah pelaku perbuatan tersebut. Kata tu adalah pelaku perbuatan syarib, ya. Kemudian kuba maf'ulun bihi li syariba, dia adalah maf'ul bih, objek, korban, penderita untuk kata kerja syariba. Apa maf'ul bih itu? Dalam kitab Nahwadi dikatakan maf'ul bih adalah ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'il. Isim yang dibaca nasab yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kita lihat kata kuba ini isim. Mansubun dibaca nasab. Mansub itu diidentikan dengan fathah, ya. Wa qa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Kata kuba ini dikenai oleh perbuatan syarib dan pelakunya adalah tu, ya. Fi'ilnya, kata kerjanya syarib, kemudian pelakunya tu, dhamir baris ini, ya. Mansubun, maf'ul bih itu wajib mansub. Mansub itu dibaca nasab. Mansub identik dengan fathah.
Wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Ba, kenapa? Karena kata Kuba ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Jika kita rubah ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi ya. Zahiru alal akhir, jelasnya tadi akhirannya bunyinya ba. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah alal alif. Fathah yang diperkirakan, yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif ya, karena alif itu beruzur. Wa huwa mudhaf, dan dia adalah mudhaf. Apa mudhaf itu? Ismun nusiba ila ismin ba'dahu. Isim yang dinisbahkan, yang digabungkan dengan isim sesudahnya ya. Ada satu kata digabung dengan kata yang lain, berbeda makna dia, kemudian disatukan menjadi satu kesatuan makna. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih ya. Fata'arrafa bihadhihi nisbah wa takhassasa, menjadi ma'rifah, menjadi lebih khusus setelah penggabungan tersebut. Awalnya kata kub ini berdiri sendiri, segelas, belum tahu kita segelas apa. Tapi ketika digabung dengan kata yang lain menjadi lebih khusus maknanya ya, segelas air. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Kemudian ma'in, mudhaf ilaih, dia adalah mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih? Al-ismul ladzi ya'ti ba'dal mudhaf, isim yang datang setelah mudhaf. Dua kata tadi yang digabung menjadi satu kesatuan makna. Kata yang pertama namanya mudhaf, kata yang kedua namanya mudhaf ilaih. Kata kub mudhaf, kata ma'in adalah mudhaf ilaih. Majrurun dibaca jar, majrur itu identik dengan kasrah. Kita lihat harokatnya kasrah. Wa alamatu jarhi kasrah, dan tanda jarnya adalah kasrah. Kenapa? Karena kata main ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu. Apabila kita rubah ke isim tasniyah atau musanna, maka tanda jarnya tidak lagi kasrah tapi ya. Zahiru alal akhir, jelasnya tadi akhirannya ya bunyinya in. Kenapa? Karena akhirannya hamzah. Kalau akhirannya alif, isim maksur, maka tanda jarnya tidak lagi dengan kasrah zahirah, tapi kasrah muqaddarah alal alif, kasrah yang dikira-kira, yang digantikan dengan alif karena alif itu beruzur, tidak berharokat, harokatnya sukun. Wa huwa tamyizun lil kail, dan dia adalah tamyiz, penegas untuk takaran. Kata main ini adalah penegas. Penegas apa? Penegas kata kub ya. Sebenarnya walaupun tidak kita tulis mainnya, kalimat syaribtu kuba sudah kalimat sempurna tapi masih samar ya. Saya telah meminum segelas, syarib ya, ini fiilnya, tu ada fa'ilnya, kemudian kub maf'ul bihnya, tapi masih samar. Segelas apa yang diminum belum jelas. Maka main ini fungsinya sebagai penegas, penjelas kata kub. Kenapa dia majrur? Khusus untuk tamyiz, untuk takaran, tamyiz timbangan, kemudian tamyiz jara. Dia boleh dinasobkan atau boleh dijarkan dengan min dan idhofah. Pada video sebelumnya kita belajar tamyiz lil kailnya, dia majrur karena min, tapi kali ini tamyiz lil kailnya majrurnya karena idhofah. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.